Kota Mobagu. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Akademi Widya Dharma Kota Mobagu beserta rombongan memasuki ruang sidang. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Arif Paputungan SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala kita, hati dan pikiran kita, melepaskan semua keangkuhan, kesombongan dan dunia kita. Saya berdoa, bermohon, bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami basahi lidah dan mulut kami dengan menyebut asma-Mu. Engkau yang Maha, sehingga para wisdawan dan wisdawati bisa menyelesaikan studi di kampus ini, kampus yang kami cintai, Widya Dharma. Tuntas sudah perjuangan kerja keras ayah ibu untuk membiayai kuliah, karena di mata orang tua Ananda adalah amanah dari Allah. Di usianya yang telah menginjak dewasa, mereka telah meniti dunia yang sesungguhnya untuk Ananda sikapi sejalan tak percaya. Waktu berlalu begitu cepat. Ananda pun tumbuh dewasa karena itu. Ya Allah, ya Rahim, izinkan orang tua untuk berterima kasih. Dulu selama kami masih saja lalai, lupa, bahkan sengaja kurang menghargai ketulusan itu. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, beri kesempatan menggantikan sosok sepertimu di hati anak. Ada rindu yang tak pernah habis untuk ayah. Tulangmu
begitu kuat untuk menyangga semua cobaan hidup demi anak-anakmu. Wajah yang tak pernah terlihat sedih dan sakit di hadapan anak-anakmu. Keringatmu menjadi inspirasi anakmu. Kami bisa panjatkan. Karena itu ya Allah, bahagiakanlah keduanya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Wisuda oleh Ibu Magdalena Makalalan, SE MSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16, Bapak Munawir Sazali Razak, FIP MAP. Yang kami hormati Asisten 2 Kota Mobagu, Bapak Adnan Masinae, SOS MSI. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu, Bapak Haji Salim Pakutungan, SOS ME. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi Kabela Kota Mobagu, Ibu Cecilia Lasamuda, SE. Yang kami hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu, Bapak Heri Mokoginta, SEME. Yang kami hormati perwakilan Rektor Perguruan Tinggi Kota Mobagu, yang kami hormati orang tua dan keluarga wisudawan, yang kami hormati tamu hadirin undangan dan para wisudawan serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu pada hari ini, Jumat 7 Februari tahun 2025, dapat menyelenggarakan upacara wisuda sarjana. Hadirin tamu undangan yang terhormat, perkenankanlah melalui kesempatan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan wisuda sarjana ke-13 STIE Widya Dharma Kota Mobagu Jumat 7 Februari tahun 2025 sebagai berikut. Tujuan pelaksanaan wisuda. Pelaksanaan wisuda STIE Widya Dharma Kota Mobagu bertujuan selain melantik mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya, juga bertujuan upaya refleksi diri yang berkaitan dengan 4 kompetensi, yaitu kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi nilai, sikap, dan kompetensi menghadapi perubahan global. Dasar penyelenggaraan: 1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu nomor 228/STIE-WD 01-10/10-Romawi/2024 tanggal 21 Oktober tahun 2024 tentang panitia pelaksana wisuda program sarjana angkatan ke-13 tahun 2024. 2. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah nomor 01-DT.00.08/2025 tertanggal 4 Februari tahun 2025 tentang hasil verifikasi wisudawan. Sumber dana. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini bersumber dari peserta wisuda dan dari sumber lain yang dianggap sah. Jumlah wisudawan. Jumlah wisudawan sebanyak 43 orang wisudawan yang terdiri dari wisudawan program studi manajemen 29 orang wisudawan, wisudawan program studi akuntansi 14 orang wisudawan.
Wisudawan terbaik 1. Program Sarjana Manajemen, nama Pinkan Mamonto, NIM 01-19002, IPK 3,80 dengan predikat pujian. 2. Program Sarjana Akuntansi, nama mahasiswa Karina Utari Ginoga, NIM 02-19007, IPK 3,78, predikat dengan pujian. Kami yakin dan percaya penyelenggaraan acara ini masih banyak terdapat kekurangan dan kehilapan. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan insya Allah kekurangan itu akan menjadi perhatian kami untuk akan lebih baik pada kegiatan wisuda yang akan datang. Akhirnya, kepada Bapak Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu, Bapak Heri Mokoginta, SDME, kami mohon kiranya berkenan mewisuda para sarjana yang baru lulus ini sebagai mana kami laporkan. Demikian laporan panitia wisuda angkatan ke-13 ini kami sampaikan. Ketua Panitia Magdalena Makalalak, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat terbuka. Wisuda Sarjana Angkatan 13 tahun 2025 oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu dalam rangka wisuda angkatan 13 tahun 2025 dibuka oleh Ketua Senat. Laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat senat terbuka dengan acara tunggal wisuda sarjana angkatan ke-13 tahun 2025 saya nyatakan dibuka. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu, wisuda sarjana angkatan ke-13 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16, Bapak Munawir Sajali Raja, SIP MAP. Yang kami hormati penjabat Wali Kota Kota Mobagu, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2, Bapak Adnan Masinae SOS MSI. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi Kabela Kota Mobagu. Yang kami hormati Ketua SIE Widya Dharma Kota Mobagu dan Senat. Yang kami hormati dosen di lingkungan SIE Widya Dharma Kota Mobagu. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi sekota Kota Mobagu. Yang kami hormati perwakilan alumni SIE Widya Dharma Kota Mobagu. Yang kami hormati orang tua dan keluarga wisudawan. Yang kami hormati para wisudawan serta seluruh tamu dan hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan akademik wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu angkatan ke-13 tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, tanggal 7 Februari 2025 sebagai berikut. Bahwa sesuai kalender akademik SIE Widya Dharma Kota Mobagu, wisuda sarjana dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Wisudawan berjumlah 43, berasal dari 2 program studi, sarjana akuntansi 14 orang dan sarjana manajemen 29 orang. Sesuai rekomendasi hasil verifikasi calon wisudawan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 nomor 01-DT-LL16-00.08/2025 tanggal 4 Februari 2025. Selanjutnya, pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan selamat kepada para mahasiswa berprestasi, peraih predikat cum laude, serta seluruh peserta wisudawan wisudawati. Perlu juga kami informasikan bahwa saat ini jumlah mahasiswa aktif sebanyak 523 untuk program studi akuntansi dan manajemen. Jumlah alumni sampai dengan saat ini berjumlah 1.129 alumni dengan rincian program studi akuntansi 546 alumni dan program studi manajemen 583 alumni. Mahasiswa setia Widya Dharma Kota Mobagu yang sampai saat ini memperoleh beasiswa kementerian berjumlah kurang lebih 200 mahasiswa. Bapak Ibu yang terhormat, kami atas nama Sivitas Akademika Setia Widya Dharma Kota Mobagu mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kepala LL Dikti Wilayah 16, Bapak Munawir Sazali Razak SIP MAP, yang akan memberikan sambutan pada acara wisuda Sarjana Angkatan ke-13 Setia Widya Dharma Kota Mobagu. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada penjabat Wali Kota Kota Mobagu, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bapak Adnan Masinai SOS MSI, serta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada acara wisuda. Demikian laporan akademik ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Kota Mobagu, 7 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KBL Kota Mobagu yang terhormat Ibu Cecilia Sabuda SE. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenannya sehingga kita semua bisa hadir pada saat ini menghadiri akan wisuda angkatan ke-13 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Bapak Munawir Sazali Razak SIP MAP kandidat doktorat. Yang terhormat pemerintah Kota Mobagu yang diwakili oleh Bapak Adnan Masinai SOS MSI selaku Asisten 2. Selamat datang Bapak. Yang terhormat para pembina Yayasan Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi KBL yang sudah dihadiri oleh Ibu Ketua Pembina Ibu Sandra Sabuda Sarjana Sastra bersama Ibu Mari Sabuda Kausan dan Ibu Yoke Sabuda beserta para pengawas Yayasan Bapak Yodi Purayo SH, pengurus Yayasan yang hadir pada saat ini Bapak Beni Paul Molokang SE selaku sekretaris Bapak Bendahara Yayasan, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu Bapak Sabin Kapitulan SOS ME, para senat akademik Setia Widya Dharma Kota Mobagu, yang saya hormati Wakil Ketua Kaprodi seluruh jajaran staf manajemen Setia Widya Dharma Kota Mobagu, para pimpinan perguruan tinggi swasta se-Wolmo Raya yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati perwakilan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu, yang kami hormati orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati, seluruh tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan. Teristimewa
para wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Medan Makotong Baru angkatan ke-13 tahun 2025. Mengawali sambutan ini, saya atas nama Yayasan Pendidikan Pelatihan dan Konsultasi KBLA mau mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan penuh dari seluruh keluarga, orang tua asuh ataupun wali atas menitipkan putra putri terbaik Bapak dan Ibu untuk bisa menimba ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Medan Makotong Baru ini. Kami tentunya sangat menyadari selama ini saudara-saudari para wisudawan menempuh pendidikan di kampus IMB Dharma masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Namun untuk itu kami selaku yayasan, selaku penyelenggara mohon maaf sebesar-besarnya, namun ke depan kami berusaha untuk bisa meningkatkan kekurangan-kekurangan kami dan akan menjadikan masukan bagi kami untuk lebih memperbaiki di masa yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami hormati, kami juga menyadari bahwa mutu pendidikan hanya bisa dicapai apabila terus mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Itu merupakan salah satu faktor yang bisa mendukung akan meningkatnya mutu pendidikan di kampus kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Lembaga kami bersyukur Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Medan Makotong Baru diberikan award penghargaan apresiasi, kurang lebih 5 apresiasi yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 16. Boleh berikan tepuk tangan untuk IMB Dharma Makotong Baru. 5 penghargaan ini waktu itu kami bersama Pak Salvin menerima di Palu, Bapak. Itu tidak terlepas dari bantuan bimbingan arahan dari Bapak Alor selama ini, dan mungkin itu bukan tujuan utama kami sebenarnya Bapak, namun itu jadi penyemangat untuk kami bisa lebih maju dalam meningkatkan kualitas pendidikan lebih khusus di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Medan Makotong Baru yang saat ini masih 2 jurusan Bapak. Mudah-mudahan ke depan kami berusaha untuk mengoptimalkan apa yang ada pada kami untuk meningkatkan bukan cuma jurusan, kualitas dari para tenaga pendidik kami, yaitu para dosen-dosen yang ada di depan kita semua. Mudah-mudahan atas kerjasama dari kita semua, baik para alumni, orang tua, dari IMB Dharma Makotong Baru pun bagi untuk yayasan dan tentu dari lembaga pendidikan tinggi LIP wilayah 16 itu dapat menjadikan kita lebih kuat, lebih maju, dan mungkin ada hal-hal yang kurang yang sudah kami lakukan Bapak, kami mohon maaf dan mohon selalu bimbingannya untuk lebih menyempurnakan kekurangan kami Bapak ke depan. Harapan serta dukungan yang sama juga kami sampaikan kepada pemerintah Kota Baru yang saat ini masih dijabat oleh Bapak pemerintah, dan pada beberapa hari akan datang akan dilantik wali kota terpilih Bapak Ben Gari. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bersinergi. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena kondisi masih sehat, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama untuk memajukan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Medan Makotong Baru lebih maju dan jaya di kota-kota baru, terlebih di negara kita Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMB Dharma Makotong Baru yang terhormat
Kandidat Dr. Haji Salim Kebutuhan Esos Tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah dalam kesempatan yang berberkah pada sore hari ini, kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin-Nya semata kita diberikan nikmat sehat dan sempat hadir bersama dalam rangka ini pimpinan hotel. Biasa kami yang dikacas, sebentar hotel yang dikacas, karena ini acara sebentar tapi kita nanti. Baik, kita lanjut. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sekarang ini kita masih diberikan nasihat dan sempat hadir di kegiatan wisuda mahasiswa Sri Dharma angkatan ke-13. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah rahmat maghfirahnya tetap bersyukur kepada beliau, sahabat, keluarga, dan sahabat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan dari Pimpinan Abbas, Bapak Melayu Rasa, sarjana hukum, kandidat doktor, insyaallah. Yang saya hormati Bapak Haji Musnani, dalam hal ini mewakili Bapak PJ Wali Kota, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan KBH Bapak Wagu, Ibu Cecilia Sabuda, Sarjana Ekonomi, bersama Bapak. Yang saya hormati Senat Sri Dharma, ini lengkap ada di belakang. Alhamdulillah hadir juga bersama kita semua. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan KBH Kota Kabupaten, Ibu Sandra Sabuda, Magister Pariwisata, bersama Ibu Yoke Sabuda. Alhamdulillah hadir. Dilengkap ada Ibu Keti, keluarga besar Sabuda, ada Pak Richard. Alhamdulillah hadir bersama dalam kegiatan. Ada pengawas yayasan, ada Pak Prayo, sarjana hukum, magister hukum, dan seluruh pengurus yayasan yang hadir. Yang saya hormati pimpinan KPPN, alhamdulillah hadir bersama staf. Ini saya, kami kebetulan MOU dengan pimpinan KPPN. Yang saya hormati pimpinan Puro Rekor Sebelum Raya yang dapat ketua Pak Subin, alhamdulillah. Pak Eko, Rektor Jadi, ada Pak Rektor Udika, Pak Dr. Muarto, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati direkan utamanya Pak Ustadz yang sudah menyampaikan doanya tadi, alhamdulillah. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Wagu, alhamdulillah hadir juga. Yang saya hormati Asdua Buhana Bolmong Pak Yudin, kebetulan alhamdulillah sebagai dosen juga di Sri Dharma. Yang saya hormati mewakili Institut Jainuddin IAIK, hadir semua, mewakili perguruan tinggi Muhammadiyah hadir juga. Saya tidak utamanya mahasiswa yang ikut wisuda pada siang yang sore hari ini.
yang saya hormati orang tua wisudawan, alhamdulillah, yang sudah mempercayakan anak didik di perguruan tinggi kami. Kami menyampaikan terima kasih beberapa kali kesibukan yang full dari Pak beliau urusan di Manado kemarin sama-sama, tapi kemarin sempat juga ada PTS yang menyampaikan bahwa caranya dia didiri oleh Pak Kalen. Kalau Pak Kalen bertahan di Manado, saya pulang sendiri, Pak. Alhamdulillah bersama Pak Kalen ke Bawang. Tuhan perlu kami sampaikan bahwa perguruan tinggi kami ini sudah tahun di 2025 ini, berarti kami berdiri di tahun 2000. Usia kami semakin, insya Allah semakin matang di 25 tahun ini, baik tata kelola, baik SDM-nya, seluruh yang bisa membantu dalam kemajuan kampus, insya Allah bersinergi ke depan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh laporan kali ini dan yayasan tentang alumni. Saya tidak ulang lagi, terutama kemajuan di bidang pendidikan. Apalagi kemarin kami mengusung 10, alhamdulillah 8 yang lolos pendidikan nasional. Alhamdulillah mereka dosen-dosen kami yang berkompeten. Ternyata kalau meneliti ini Pak Kale penting sekali, karena ternyata ada koinnya di situ, Pak. Kalau tidak meneliti kurang dari koin, ku dan koin itu sama-sama ya. Pak As juga saya sudah sampaikan kemarin, kebetulan Pak As kemarin juga kami ikut musyawarah sudah menyampaikan paparan bagaimana Pak Kale bahwa keberadaan perguruan tinggi itu di wilayah di Borongaya itu harus ada impact ke masyarakat, bukan hanya ada perguruan tinggi tapi tidak ada impact ke masyarakat, utamanya di sisi keilmuan dosen, keilmuan mahasiswa itu harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Kalau mungkin saya sekarang menyampaikan bahwa bukan jurnal internasional itu tidak perlu, tapi bagaimana lingkungan perguruan tinggi yang ada berdampak langsung ke masyarakat. Kami di bidang akuntansi dan manajemen alhamdulillah sudah menerapkan di Borongaya itu Pak Aswa, kami sebagai inkubator bagaimana pelaporan dana desa yang profesional itu ada di kami sebagai inkubator atau sebagai pembimbing ke staf-staf di desa, bagaimana laporan keuangannya yang memang sudah standar akuntansi yang baik. Itu yang kami jalani, dan sebagai juga konsultasi pembimbingan koperasi. Ini ada pakar koperasi Pak Yudin, kami dari Pak situ di Borong sebagai tim penyusun koperasi yang baik. Itu yang kami sudah kami lakukan, dan alhamdulillah di kemarin juga dengan pemerintah Kota Batu di minggu depan ini Pak Aswa kami menurunkan mahasiswa kurang lebih 40 orang. Mereka itu turun di desa bagaimana memberikan edukasi supaya stunting ini bisa turun, karena ternyata stunting ini SDM juga yang kurang tambahkan. Bagaimana kelurahan pelaksanaan desa kelurahan itu bisa mendorong masyarakat di bawah sadar untuk stunting. Kami sudah dengan Pak Yayuma, Kepala Dinas BPKB, seolah di minggu depan pembekalan juga kami lakukan. Itu Pak yang sementara, dan penyampaian juga di akhir perguruan tinggi oleh Pak Kalen. Tentunya kami bagaimana ada ikon di Borongaya, begitu Pak Presiden. Ikonnya apa yang perguruan tinggi di Borongaya ini bisa didorong untuk ke pusat. Itu program Prabowo memang agaknya dipacu, tapi dengan puasa ini
negara di akhir mulai tahun 2025 semua kegiatan dibatasi, tidak boleh lagi terbang kiri, terbang kanan. Karena Pak Prabowo bilang kalau ke luar negeri harus setahu Pak Presiden. Kalau di perguruan tinggi, kalau selama itu mengajukan kampus, silakan. Desainnya seperti itu. Kami menyadari bahwa perguruan tinggi menyadari bahwa negara ini keadaannya sementara dijaminan makanan sehingga pemanasan semua dan jadi jangan berharap kalau kita tidak ada profesional di keilmuannya. Itulah tujuan kita bahwa kampus kita itu bisa berinovasi, kreativitas, dan kami sampaikan juga bahwa ada mahasiswa angkatan 2020 alhamdulillah 7 orang penerima KIP. Mereka ini dari Makassar, penerima dulu Pertis, alhamdulillah yang melaksanakan wisuda hari ini ada 6 orang, karena itulah yang 1 orang masih pas akhir dari katanya hamil atau seperti apa, jadi belum bisa akhir. Alhamdulillah 6 orang ini hari ini bukan sebagai sarjana penerima KIP di sini nama Pulau. Kami juga bersampaikan tadi Bu Ketua saya sampaikan juga alhamdulillah penerima penghargaan award kemarin di 2024. Jadi Pak Ketua Pak Supit standar itu ternyata susah gampang karena itu kinerja, bukan cuma kinerja ketua, ternyata bagaimana dosen meneliti, bagaimana dosen kepangkatan akan berproses. Ternyata itu semua kami jalankan. Ada 8 standar Pak Eko, Pak Rektor mereka yang setidaknya dapat kemarin itu 5. Artinya penghargaan dari kinerja perguruan tinggi. Alhamdulillah mewakili Golong Raya setidaknya yang menerima Pak Supit untuk tahun ini. Barangkali insyaallah ibunya sudah sama-sama menerima. Pak Eko dan BK juga Ijadi dan sama Ikan alhamdulillah ada di sini. Ke depan bagaimana bersinergi dengan perguruan tinggi, tidak lagi bersaing tapi bersinergi. Mereka memajukan Golong Raya untuk maju ke depan menjadi provinsi. Malah kemarin sudah ada informasi Golong Raya itu Pak Aswa, mudah-mudahan jangan cuma isu politik selesai diam, tapi mudah-mudahan karena tergantung orang di sini Pak Dua. Kalau orang mau bersatu, SDM yang utama, sekiranya insyaallah BMR ini bisa terlaksana Pak Aswa. Jadi itu yang informasi-informasi yang disampaikan. Alhamdulillah. Juga kemarin sudah disampaikan oleh wali kota terpilih dan bupati terpilih, mereka insyaallah bisa bersinergi dengan perguruan tinggi yang di Golong Raya, utamanya perguruan tinggi yang 7 yang sudah melaksanakan pendidikan yang baik, artinya sudah terakreditasi institusinya, prodinya. Barangkali tidak perlu disampaikan. Terima kasih sekali lagi tamu-tamu yang sudah hadir, yang sudah mengambil waktu pada siang hari ini, bahwa kegiatan wisuda hari ini tersedianya memang agak ribut Pak, karena terus-terang di mahasiswa waktu disampaikan tanggal 30 tertunda, karena itulah rekomendasi. Tanpa rekomendasi dari itu kami tidak bisa melaksanakan. Karena dulu rekomendasi itu bukan di bawah Dokter Jurusan Kawento Intamas. Selamat datang Pak DJ Bupati, Pak Dr. Yusnan. Alhamdulillah acara kami sudah mulai juga di pementasan
stunting, karena isu sentral ini stunting. Jadi kami di bagiannya edukasi, bukan di teknis kesehatannya, tapi edukasi. Insyaallah di minggu depan ini kami turunkan mahasiswa per orang. Kita melihat desa mana yang bolong yang kami bisa turunkan dan tingkatkan, karena semua kabupaten kota Pak Dokter, Pak PJ, laporan di samping itu ternyata Bolong Raya ini masih ada nomor di bawah, bukan nomor di atas. Jadi itu yang perlu proaktif berbuat tinggi, bagaimana menuntaskan stunting yang selalu disampaikan oleh pemerintah bahwa kalau punya standar yang bukan standar di atas tapi yang di bawah karena kesehatan. Syukur Pak Dokter dan Bapak alhamdulillah sudah mengerti undangan kami jauh-jauh dari Bolong. Tadi Pak Kuliah sedikit hari juga alhamdulillah, dan kami perlu disampaikan juga Pak PJ, Pak Aswa sebagai PJ Wali Kota. Insyaallah bukan lagi membuka S1 Pak, kalau rencana kami kalau tim kami sudah lengkap untuk pasca, kami barangkali pertama membuka pasca sarjana di Bolong Raya. Itu yang kami inginkan supaya alumni kami tersalur, tidak kemana-mana, tidak ke Gorontalo, tidak lagi ke Manado. Bayangkan Pak S2 itu saya itu tak main-main, 8 juta satu semester. Kalau kurang rata-rata di sini 5 juta, lebih banyak di sini Pak. Insyaallah, dan saya lihat penerapan pemerintah Bolong Raya Kota Batu didorong SDM untuk para pegawai negeri yang bisa lanjut. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi para undangan yang sudah hadir, syukur Pak orang tua utama yang sudah mempercayakan anak didiknya memilih jurusan ekonomi di Sri Dharma Tauba. Perlu kami sampaikan juga tahun ini alhamdulillah meningkat penerimaan beasiswa KIP Pak PJ. Pak Alan juga sudah membantu kami peningkatan jumlah penerima KIP diusulkan 115 itu terseleksi sesuai persyaratan itu 92. Itu biaya hidup mereka ditanggung sampai selesai, tidak tanggung-tanggung di beasiswa ini. Tapi kadang-kadang yang penerima beasiswa ini yang lalai, semester 1 mabuk-mabuk, semester 2 sudah, 3 tidak. Itu juga problem Pak kalau pada kami mencari perkara ini kadang-kadang belum kami ada di Pampang, ada di Kubo. Nah, itu yang memang susah diberikan beasiswa sekarang, agak susah menyelesaikan studi, apalagi kita membawa hari ini bagaimana kita pola pikir bagi masyarakat diberikan edukasi supaya bagaimana mereka itu terpakai untuk menyelesaikan studi. Itu barangkali yang perlu sampaikan sekali lagi, dan kami perlu informasikan Pak PJ, Pak Aswa, ini pendiri Yayasan Kabela Bapak Adil Kersabuda. Insyaallah juga di kampus kami ada niat untuk membangun musola yang namanya Musola Haji Royal Kersabuda Sarjana Ekonomi Magister Sains, dan itu sudah banyak bantuan Pak. Tinggal kami menjalankan di rencanakan bulan ini kita harus bergerak karena bantuan sudah banyak, tamanya sen sudah ratusan, semen sudah ratusan juga, tapi tinggal itu yang kami mulai ini yang kami tinggal waktu penelitian. Kenapa kami informasikan? Karena ini kebetulan hadir di sini Pak PJ, dan hadir di almarhum, ada Ibu Haja Ketia Sabuda, ada Ibu Mama Andri, ada Pak Richard Sabuda. Ini semua langsung
dari adiknya almarhum, dan insya Allah berkumpulnya para keluarga dan anak-anak almarhum, baik dari Ibu Sandra Sauda, Ibu Cecilia, dan juga alhamdulillah ada Sri. Insya Allah hari ini kita bisa mulai hubungan ke depan. Mari kita katakan bersama supaya kita satu dalam kemajuan untuk kampus kita, kampus kita Sri Dharma Putra Baru. Dan saya berpikir inilah yang mengalir para almarhum selama kampus jalan. Insya Allah amal jariah almarhum itu mengalir langsung apabila makanya Pak Asisten 2, Pak Halem, Pak BJ saya dilantik 2 tugas saya yang saya jalankan, yaitu amanah almarhum dan amanah tugas kesehatan sebagai pimpinan kampus di Kota. Dan alhamdulillah teman-teman tulus untuk kemajuan segi ke depan. Adapun yang kurang, inilah kita tambah untuk kekurangan, karena itulah dinamika kampus. Kalau kampus kalau maju biasa banyak DP godaan di jalan, tapi mudah-mudahan saya sudah komitmen dengan Ketua Yayasan selama kampus itu dimajukan, mari sama-sama demi kampus kita tercinta. Sekali lagi terima kasih banyak pimpinan kampus sudah hadir, seluruh hadirin yang ada di ruangan, utamanya Pak PJ sudah jauh-jauh dari Indo, Pak Asisten 2, Pak Ale, alhamdulillah, dan insya Allah kami berharap sebentar nanti ada sambutan biar cuma 5 menit. Pak Asisten 2, Wakil PJ, Pak PJ Bupati menyampaikan yang terbaik ide-ide cemerlang ke depan. Terima kasih Senat. Pak Kalem teruskan ini Senat baru dibentuk tadi. Jadi ini Senat di belakang ini wajah-wajah baru, tapi orang-orang lama juga, alhamdulillah. Saya bilang kalau Senat itu tugasnya mengawas ketua. Kalau ketua sudah melenceng, kalau masih lurus-lurus, jangan pakai belakang supaya orang bersinergi. Itulah Pak PJ, karena komitmen pendidikan itu selain itu memang luar biasa, perwakilan tertinggi di perguruan tinggi. Makanya kami tadi sudah dikukuhkan ketua yayasan, alhamdulillah mulai hari ini masa jabatan juga senang berakhir di masa jabatan pimpinan Sri Dharma Prawagu. Salam para depan bisa berjalan sama-sama, bisa bersinergi maju dalam pendidikan di Bologaya. Syukur mantap kepada orang tua yang sudah berkontribusi di kampus kami, dan beberapa mahasiswa juga permintaan maaf kami karena tanggal 30, tanggal 6, jadi tanggal 7 mereka menerima di grup. Ini masih mau wisuda atau sudah? Bayangkan ini, karena mahasiswa kami Pak PJ ini bukan mahasiswa murni, banyak bolsel PNS di Kabupaten Bolmong juga ada beberapa. Jadi alhamdulillah bilang di bulan April ini sudah penyesuaian S1-nya, dan mereka terbantu dalam studi di Sri Dharma Putra Baru. Itu barangkali yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi permintaan maaf kepada seluruh panitia yang sudah mulai kemarin menyiapkan kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik. Syukur atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, yang terhormat Kandidat
Sanai Asosiasi selaku asisten 2. Yang saya hormati pejabat Bupati Pulau Mondo, Bapak Dr. Bisnasir Mokhtar Nas. Yang saya hormati Bapak Ibu dari unsur Prokopimda yang hadir. Yang saya hormati Ketua Yayasan KBL Baru, Ibu Cecilia Suda, serta seluruh jajaran pengurus yayasan, baik itu dari unsur pembina, pengawas dan pengurus. Yang saya hormati Ketua Senat Dharma yang dipimpin oleh Pak Gani Komita SDM serta seluruh jajaran para pengurus Senat, Bapak Ketua Dharma yang saya hormati Bapak Kadin Dr. Sadin Pertunan SOSNE beserta seluruh jajaran Wakil Ketua Kapolri, dosen teknik yang hadir. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan DPS yang hadir, ada Pak Ketua Sri Multikom Bapak Supir Mamaya, Bapak Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan Jambi Pak Eko Susilo, dan Bapak Rektor UDK Guru Ketum Baru Pak Muharto. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Para tamu dan tokoh masyarakat yang hadir, yang tanpa mengurangi sama kami tidak akan sama satu persatu, dan yang saya banggakan para saudara-saudari yang hari ini hadir tentu saja bersama dengan orang tua dan keluarga dalam keadaan berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi saya bisa hadir di ruangan ini mengikuti acara wisuda sarjana angkatan 13 tahun 2025, bisa berbagi kebahagiaan dengan siswa dan siswati. Tentu saja ini semua adalah berasal dari karunia dari Allah SWT. Kita sore hari ini diberikan limpahan nikmat yang luar biasa, nikmat kesempatan waktu luang, khususnya juga nikmat kesehatan, kita bisa bertemu dengan bertatap. Tentu saja mengawali sambutan ini yang ingin saya ucapkan adalah selamat kepada para wisudawan dan wisudawan. Hari ini kalian semua resmi menyandang gelar sarjana. Bagi yang sudah bekerja, tadi Pak Ketua sampaikan bahwa sebagian wisudawan ini adalah pegawai yang sudah bekerja. Saya berharap gelar yang kalian dapatkan itu bisa meningkatkan kinerja teman-teman, bisa meningkatkan posisi juga, mudah-mudahan bisa promosi atau minimal pangkat dan golongan dengan gelar yang kalian dapatkan. Bagi yang belum bekerja, doa dan harapan saya sederhana, teman-teman yang saat ini sudah dan belum bekerja, saya doakan supaya cepat mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak lama menganggur. Doa ini perlu saya tekankan teman-teman, karena saat ini pengangguran di Indonesia angkanya, kalau kita lihat selisih antara angkatan kerja dengan jumlah yang bekerja dan yang tidak bekerja, itu saat ini jumlah pengangguran kita ada yang 7,8 juta jiwa, dan 10% di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi. Kurang lebih 700 sampai 800 ribu pengangguran kita itu adalah pengangguran dengan gelar sarjana dan diploma. Ya, jadi saya berharap kalian tidak menambah jumlah tersebut, ya kalau pengangguran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu kemudian mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa hal teman-teman yang perlu kita pahami kenapa angka pengangguran ini tinggi. Yang pertama, dan ini tidak bisa kita hindari, ada kemajuan teknologi yang luar biasa, ada digitalisasi. Digitalisasi ini teman-teman sudah diprediksi oleh McKinsey Institute di tahun 2019 bahwa pada tahun 2030 akan ada 23 juta pekerjaan di Indonesia yang hilang digantikan oleh robot, oleh mesin. Dampak dari digitalisasi, dampak dari kemajuan teknologi. Sebagai contoh, saya berikan contoh, beberapa waktu lalu saya diskusi dengan teman-teman dari Bank Go. Saya tanyakan berapa growth atau pertumbuhan pegawainya. Mereka sampaikan pertumbuhannya tidak besar, bahkan negatif. Artinya pegawai bank yang pensiun itu belum tentu diganti dengan pegawai baru, karena apa yang mereka kerjakan itu di take over oleh teknologi, oleh mesin, oleh komputer, oleh digitalisasi. Jadi di satu sisi teman-teman ini perlu ini menjadi tantangan kita, karena selama ini banyak pekerjaan
Tapi di studi yang sama dari McKinsey diproyeksikan juga bahwa walaupun di satu sisi ada pekerjaan yang hilang untuk kita, tapi akan ada 27 sampai 40 juta jenis pekerjaan baru yang muncul karena kemajuan teknologi. Cuman persoalannya 10 juta diantaranya merupakan jenis pekerjaan baru yang sama sekali baru yang membutuhkan skill set yang baru. Pertanyaannya di sini, apakah kita kemudian sudah menguasai skill set yang baru tadi? Apakah kita bisa beradaptasi dengan kebutuhan baru dan industri? Itu yang pertama. Yang kedua, memang saat ini terjadi, ya ini secara global ya, bukan cuma Indonesia, teman-teman. Terjadi kontraksi ekonomi, terjadi perlambatan ekonomi secara global, pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target, dan ini tentu saja mengurangi juga jumlah penyerapan tenaga kerja oleh dunia kerja. Teman-teman tahu tidak bahwa setiap tahun 4.000 perguruan tinggi di Indonesia itu meluluskan 1,8 juta orang alumni. Jadi kalau kita hari ini 43 yang sudah, tapi kalau digabungkan semua kampus di Indonesia itu 1,8 juta orang setiap tahun. Dan teman-teman, prodi yang teman-teman ambil, prodi manajemen dan akuntansi, itu merupakan prodi dengan populasi paling besar di Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat data beberapa tahun lalu ketika dirilis oleh Predikti, prodi manajemen itu ada di angka 140 dan prodi akuntansi itu di peringkat kedua dengan jumlah prodi 990. Sekarang mungkin bertambah lagi karena kedua prodi ini bisa dibuka sebagai bonus pada saat penggabungan dan penyatuan. Artinya di luar sana jumlah sarjana yang paling banyak itu adalah sarjana manajemen dan sarjana akuntansi. Artinya untuk bisa bersaing kalian harus punya kompetensi. Ya, jadi inti dari sekarang. Jadi kita nggak usah khawatirkan tadi banyak pengangguran, kemudian banyak saingan. Nggak usah dipikirkan selama kalian yakin bahwa kalian memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu teman-teman, ini harus dicatat. Yang pertama, kompetensi itu kan gabungan dari 3 hal. Dan coba teman-teman sekarang evaluasi, introspeksi apakah ketiga tersebut sudah teman-teman kuasai atau belum. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Yang ini mungkin kita bisa bilang 4 tahun kuliah di Dharma kita bisa dapatkan pengetahuannya. Kita belajar teori ekonomi makro, ekonomi mikro, ya pengantar ekonomi, pokoknya semua hal yang terkait ekonomi, manajemen, akuntansi kita bisa belajar selama hari. Yang kedua, selain pengetahuan knowledge tadi adalah keterampilan, hard skill, khususnya akuntansi. Pasti teman-teman harus punya keterampilan teknis yang harus dikuasai sebagai seorang sarjana akuntansi. Tapi ternyata teman-teman, keterampilan teknis atau hard skill saja tidak cukup untuk bisa menjadi seorang yang kompetitif dan bersaing. Dibutuhkan soft skill atau interpersonal skills yang bahkan menurut Harvard, Stanford, dan Carnegie Foundation 85% kesuksesan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja itu ditentukan pada penguasaan soft skill-nya dibandingkan hard skill-nya. Dan soft skill ini teman-teman itu berkaitan dengan bagaimana kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita berpikir kritis, kemampuan kita menyelesaikan persoalan yang kompleks, kemampuan kita berkolaborasi, berinovasi, kreativitas, kemampuan leadership, bekerja dalam tim, hubungannya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu merupakan skill yang saat ini menurut saya jauh lebih penting untuk dimiliki ya dibandingkan hanya mengandalkan keterampilan atau pengetahuan saja. Jadi saya tidak bilang pengetahuan yang kalian dapatkan dan keterampilan yang kalian miliki itu tidak penting, itu penting. Tapi kalian harus tambahkan value kalian dengan penguasaan soft skill. Kenapa? Karena saat ini landscape kerja berubah luar biasa. Kalau kalian hanya mengandalkan ilmu manajemen, ilmu akuntansi, belum tentu, ya ini survei juga ya, belum tentu semua orang itu lulus bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan yang beradaptasi dengan dunia pekerjaan. Kemarin selama perjalanan Pak Salvin menanyakan ke saya dulu, Pak,
Kalau sebelum jadi PNS bekerja di mana ya? Di sosro ya, di BKR ya. Saya ketika saya lulus teman-teman, saya lulus S1 itu 20 tahun lalu, bulan Maret 2025. Saya cuma menganggur 1 bulan karena saya melamar kemanapun saya melamar, ke bank, ke Astra. Dapatnya saya dapat panggilan pertama itu dari BKR, dari BKR Honda. Saya sarjana hubungan internasional, tapi saya bekerja di BKR di bagian sales, kemudian pindah ke spare part, terakhir body repair. Jadi bayangkan saya sarjana ilmu hubungan internasional, tapi saya bekerja itu di bengkel mengurus mobil. Nggak lama setelah itu saya pindah ke PT Sinar Sosro yang jualan teh botol. Ya nanti tahun 2006 baru saya masuk ke Kementerian Riset dan Teknologi sebagai analis kerjasama fintech internasional. 2006 sampai 2010 itu ilmu saya dipakai. Jadi apa yang saya pelajari selama 2001 sampai 2005 itu dipakai 2006 sampai 2010. Tapi 2010 sampai sekarang yang saya kerjakan tidak ada lagi kaitannya dengan apa yang saya pelajari selama kuliah. Jadi yang bisa membuat saya bertahan adalah ilmu yang saya pelajari ketika menjadi sales di Honda dan di botol. Ilmu berhubungan dengan orang lain, ilmu negosiasi, ilmu menjual gagasan. Itu yang membuat saya kemudian bisa bertahan sampai menjadi pejabat pertama, pejabat eselon 2 dari kementerian seperti itu. Nah ini yang kalian harus kuasai, kalian harus pahami bahwa untuk bisa survive di dunia kerja, mungkin PKL yang kalian dapatkan itu bisa mengantarkan kalian mendapatkan pekerjaan. Tapi untuk bisa promosi, untuk bisa terus lanjut karirnya itu dibutuhkan penguasaan sosial dan yang penting adalah keinginan untuk terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan kalian pikir dengan menjadi sarjana selesai dalam proses belajar, tapi belajar yang sesungguhnya adalah ketika kita sehari-hari belajar dari lingkungan, belajar dari pengalaman, itu yang menurut saya jauh lebih berdampak pada pengembangan karir kalian ke depan. Jadi pengetahuan sudah, keterampilan sudah, yang terakhir kita katakan teman-teman, kompetensi itu merupakan bagian dari karakter atau perilaku adat, dan ini sudah ditekankan bahkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di pasal paling pertama, jadi di Undang-Undang 20 tahun 2023 teman-teman ya, bahwa tujuan pendidikan itu ada 6, dan teman-teman tahu yang pertama bukan keterampilan dan kecerdasan. Kecerdasan itu ada di urutan keempat, keterampilan dan urutan ke-6. Yang pertama yang diinginkan dari sebuah pendidikan peserta didik itu adalah memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Yang pertama. Yang kedua memiliki kepribadian. Yang ketiga memiliki pengendalian diri. Yang keempat baru kecerdasan. Yang kelima akhlak mulia. Yang keenam keterampilan yang dibutuhkan dirinya, bangsa dan negaranya. Jadi pendidikan kita, dan mungkin juga dari sebuah teman-teman dosen, bahwa ketika kita mendidik orang bukan cuma kecerdasan dan keterampilannya yang mau kita asuh, kita asah, tapi bagaimana yang paling penting itu adalah mereka punya spiritualitas yang bagus, punya kepribadian, punya pengendalian diri, dan juga punya akhlak mulia. Jadi ini teman-teman, saya yakin kalau 3 hal ini kalian kuasai, kalian sudah punya pengetahuannya. Sekarang tinggal kalian perkuat sosialnya, dan yang terakhir perkuat karakter kalian, perkuat kepribadian kalian, perkuat etika kalian, akhlak kalian. Saya yakin kalian akan menjadi orang yang luar biasa, atau perlu bahkan diperlukan di dunia kerja. Sekarang juga kalian manfaatkan teknologi ya, kalian bisa promosi. Jadi jangan cuma mencari kerja dengan cara-cara yang biasa. Sekarang banyak platform ya untuk mencari kerja. Kalau perlu, bagaimana pekerjaan itu mencari kalian, yaitu dengan cara memperkuat portofolio kalian, perbanyak skill tadi, portofolio melalui media sosial. Saya nggak tahu teman-teman mungkin pernah dengar, mungkin sudah punya akun di LinkedIn-nya. Di LinkedIn itu teman-teman, saya pernah, ini pengalaman saya pribadi 10 tahun lalu, saya pernah dihubungi salah satu perusahaan media sosial dunia untuk menjadi pegawai, untuk menjadi manajer, pindah dari PNS menjadi manajer. Karena apa? Karena saya memasang portofolio yang kuat di LinkedIn. Jadi pekerjaannya dari kita, mereka yang nawarin, mau nggak berada di PNS, kemudian menjadi manajer. Waktu itu Twitter ya yang nawarin, mau nggak jadi manajer di Twitter di Indonesia. Jadi dia yang nggak langsung kan harganya. Saya nggak pernah nyari pekerjaan, tapi karena kita masang portofolio yang kuat di media sosial, di platform-platform seperti itu, pekerjaan yang kemudian
mencari kita. Nah, sekarang gunakan teknologi ya untuk bisa menjual kemampuan kalian. Ingat, di luar sana setiap tahun 1,8 juta orang lulusan perguruan tinggi, dan paling banyak itu lulusan manajemen dan akuntansi. Kalau kalian tidak tahu caranya, kalau kalian tidak punya cara-cara yang berbeda, ya, kalian akan sulit untuk bisa berdaya saing. Itu mungkin pesan saya kepada para wisatawan-wisawati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami, karena tentu saja sebagai wisudawan, apalagi yang bekerja, maka tentu saja pikiran kalian sekarang adalah bagaimana mencari pekerjaan dengan baik. Dan kalau pesan saya teman-teman ya, ambil semua kesempatan yang ada. Ya, saya waktu itu, ya kalau saya ini mungkin beda jalan hidup saya. Waktu itu apa yang terbuka saya ambil. Mau kerja di bengkel, ayo. Mau kerja di perusahaan minuman, ayo. Dan di sanalah saya belajar sosial ternyata. Dan setelah itu ketika saya mendapatkan kesempatan yang bergabung di pemerintah, ternyata apa yang saya pelajari di tempat di swasta itulah yang sebenarnya membuat saya bisa survive dan bertahan sampai posisi sekarang. Kepada Pak Ketua, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak dalam membina dan mendidik anak-anak kita sampai bisa lulus ya di IAIN Dharma. Tentu saja Pak Ketua yang didukung oleh Ketua Yayasan sudah melakukan yang terbaik, dan memang kami punya harapan sekarang Bapak Ibu kepada perguruan tinggi, dan ini pesan dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri, bahwa perguruan tinggi diharapkan mengalami transformasi dari paradigma konvensional menjadi transformasional, tidak hanya berputar pada 3 isu yang lama, isu akses, mutu, dan relevansi, tapi kita sekarang berharap perguruan tinggi juga sudah masuk ke isu dampak yang tadi disampaikan Pak Ketua. Jadi kami sekarang berharap perguruan tinggi itu bisa selain meluluskan para alumni yang siap bekerja, tapi juga secara institusi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, ya, khususnya pada beberapa program prioritas dari Pak Menteri dan Pak Presiden, misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi, digitalisasi, blue ekonomi, green ekonomi, dan semua hal yang ada di cita-cita yang kami harapkan bisa dioptimalkan oleh perguruan tinggi kita. Kami tentu saja siap untuk memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi yang ada, termasuk teman-teman perguruan tinggi yang lain. Kami berterima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan karena kehadiran IAIN Dharma ini membantu pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Perguruan tinggi negeri, kalau kita mengharap itu nggak bisa sampai ke Bolong Raya. Perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara kan hanya ada di kota-kota besar, di mana menjadi titik awal dari kesuksesan kalian. Dan tentu saja juga selamat kepada para orang tua yang saya yakin hari ini tidak ada yang kebahagiaannya melebihi dari kebahagiaan orang tua melihat anak-anaknya berhasil meraih gelar sarjana. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penjabat Bupati Kuala Amuanu yang terhormat Bapak Dr. Jusna C. Mokoginta Mas. Terima kasih. Sebenarnya saya mau ini Pak Wali Kota yang mewakili yang lebih dulu. Berupaya diberikan kesempatan menguji Pak Asep, karena kalau saya memang sengaja datang di sini untuk berbagi banyak pengalaman. Saya sering itu 3 jam sebenarnya untuk berbagi, tapi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera bagi sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita harus menyampaikan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya selalu membuka
semua tidak lepas dari izin Allah SWT. Yang paling penting iman sehat. Karena saya lihat ini di Senat ini masih muda-muda semua ini. Kalau di Senat perguruan tinggi lain biasanya seorang rambut putih semua ini. Tapi alhamdulillah Senat yang ada ini masih muda-muda dan luar kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya saya perlu menyapa karena memang di sini luas sekali, terutama hadir bersama kita ini yang mewakili Bapak Pejabat Wali Kota, Bapak S2, Pak Adnan Masinai. Beliau juga salah satu pejabat birokrat dengan basic pendidikan yang luar biasa. Beliau lulusan STTN dan menjadi kebanggaan kita semua juga. Nanti Pak Asisten 2 masih tersemat soal pengalaman menempuh pendidikan di STTN dulu ya. Beliau banyak pengalaman. Saya juga perlu menyapa hadir bersama kita yang terhormat mulia Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 16 ya. Itu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Pak Munawir Sarjana Derajat, SIP, MAP, kandidat doktor. Kalau yang muka ini sama yang masih anak-anak ini. Kalau dia sama yang mahasiswa S1, padahal kandidat doktor dan beliau pejabat tinggi Pratama Garuda. Dan tepuk tangan luar biasa. Dan beliau salah satu yang sangat berkontribusi besar buat kita semua di Bangkaya, terutama di perguruan tinggi ya. Tidak henti-hentinya datang memberikan support buat kita semua untuk membina dan memajukan dunia perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pulau Raya khususnya. Saya juga perlu menyapa di sini kepada unsur forum Komisi Daerah yang sempat hadir, kemudian yang istimewa Ketua Yayasan Pendidikan Penelitian dan Konsultasi KWA Ibu Cecilia Al-Sauda, sarjana ekonomi. Saya lihat ini hadir keluarga juga, keluarga yang alhamdulillah keluarga ini pemilik yayasan Pak Kalem dengan saya bukan orang lain. Orang tua kami dulu sama-sama dulu menjadi pendiri Kabupaten Pulau Mundur. Pada saat itu anak-anak juga kami sempat, karena dulu banyak saudara orang. Saya dengan Kak Teti ini kakak saya yang tua ini satu kelas ini, Kak Teti. Saya ada di bawah waktu itu. Dan alhamdulillah dan berkat upaya keras sehingga yayasan KWA ini mampu eksis berkontribusi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang ada di kita. Kita doakan yayasan ini selalu diberkahi, selalu diberikan jalan yang lapang agar supaya tetap eksis. Amin. Yang saya hormati dan banggakan bahwa Haji Salim Bapak dengan SOSMN, ini Ketua ST Wijaya Dharma yang tadi barusan memberikan orasi. Sehat-sehat selalu Pak Ketua, karena mengurus perguruan tinggi yang lama. Jadi bercepat rambut putih, kemudian asam urat meningkat, kolesterol meningkat, jadi kamu mikir bagaimana supaya bisa jalan dengan baik. Saya hormati Ibu Pak Rektor. Jadi sarjana itu jarang sekali. Ya, saya kasih kelas sekali ke adik-adik. Tahun 74 itu, 75 itu, baru sarjana orang Pulau Mundur jadi sarjana yang besar. Nah, saya mencatat sejarah tahun 71 itu. Pertama kali wisuda di Fakultas Hukum itu wisudawan pertama adalah Pak Asad Tahu, sarjana hukum. Nah ini sejarah ini. Bapak Ibu
Senayan. Tahun 71 itu pun Pak Sarto kebetulan menikah orang bernama Palu, keluarga saya. Jadi sarjana waktu itu kalau mau bilang mau pilih sudah itu satu tahun memiliki kurang. Sarjana, pokoknya memang sarjana itu luar biasa, bukan cuma satu kabupaten itu. Dan memang kalau pulang kamar itu sombong sekali itu sarjana itu. Karena tidak ada, ya. Tahun 74 pun baru Pak Sarudaya di wisuda di Nusa. Nah ini sejarah. Tetapi tahun 60-an orang lupa kalian Pak Menawi sudah mampu melahirkan sarjana. Siapa orang itu? Pak Abdullah Mogominta, Pak Iya dan Polisi, ya, Samsudin Pak Potungan ini Pak Sarjana. Mereka lulusan dari Gajah Mada Universitas itu tangan itu. Jadi perusahaan belum melahirkan sarjana, orang sudah melahirkan sarjana dari Gajah Mada. Sarjana pertama orang ini kata baik sebagai mengenai sejarah dalam Pak Haji Iya dan Mokoli, mantan Perdana Bupati almarhum. Tahun 67 dia jadi sarjana. Soalnya ibu, saya belum lahir itu Pak Gajah Mada. Kisahnya luar biasa. Waktu mereka kebetulan paman-paman saya itu Pak Abdullah Mogominta, Pak Muda Mogominta, jadi mereka jadi bupati semua. Mereka organisasi 10 orang pergi ke Jogja, kuliah di sana. Beda di Moni, orang pergi ada satu kampung Pak Pukul menurut cerita orang tua saya. Kebetulan ayah saya tadi itu Sangadi kumpul kasih bekal, jual sapi, jual macam-macam, kasih bekal. Naik kapal lalu pergi ke Yogyakarta dan selanjutnya saya tahu mau komunikasi bagaimana. Yang penting harus pulang jadi sarjana. Mau bayangkan kalau sesuai dia sampai selesai. Beda ini. Kita lihat kaum ini orang tuanya yang di belakang, alhamdulillah sudah selesai program. Kalau yang sedang mati lagi orang ini, karena masih subsidi orang tua, ya. Kalau itu orang tua pengeluaran kaum ini dari pertama kuliah sampai sekarang jangan mampu mencari dalam waktu 5 tahun. Nah ini maksudnya bahwa mungkin di sekali ini insya Allah akan jadi pemimpin ke depan di bawah. Amin. Caranya bagaimana? Tadi Pak kalian sudah bilang soft skill dan hard skill, ya. Punya kemampuan yang kalau filsuf bilang mencatat bahwa kalau para filsuf bilang orang sekolah ini bukan untuk belajar. Kita sekolah ini untuk hidup. Non sekolah sercita disimus itu ada hidupnya. Orang sekolah kalau belajar mau hidup. Nah ini ada Pak Kalimantan ini sekarang sedang dijadikan sarjana untuk supaya meraih sukses di kehidupan. Bercontoh di Pak Kalimantan tadi, sarjana mengenai personal masuk di bengkel. Bukan bengkel motor malas, bukan. Ini Pak Kalian lagi bengkel segala bengkel, bukan. Hampir seluruh ilmu yang dia dapat, kadang-kadang belum cocok dengan, tapi dia mendapatkan suatu tadi pengalaman, ya, suatu emosional quotient yang menjadi karyawan dilatih. Artinya dengan beberapa kemampuan tadi, Pak Kalian bisa sukses. Saya juga mau membagi cerita dengan adik-adik sekarang dengan seluruh yang ada. Sama juga, kami juga jadi sarjana dulu, saya dokter, ya. Adik-adik saya dokter. Mengibarkan ada sekolah dokter dulu tahun 40 tahun yang lalu saya lulus fakultas kedokteran. Bahkan belum lagi sekolah. Baru 2 tahun saya mahasiswa, ya. Gitu. Tahun 85 saya lulus kedokteran, satu-satunya orang Lombok
yang lulus di Unsa. Dulu kedokteran cuma satu orang ya kalau ngomong. Sebenarnya kita tidak cita-cita menjadi dokter, Pak. Saya cita-cita saya menjadi insinyur atau menjadi politisi ya. Namanya keluarga ini kan orang tua kan dulu ketua DPRD. Tapi karena kebetulan yang satu terus dari mohon maaf ini bukan kami memang dari SD sampai SMA yang satu terus Pak Eko. Yang saya bangga tadi waktu di maraton, makanya waktu lulus SMA langsung tes kedokteran. Ya, semua jadi dokter, jadi dokter. Alhamdulillah dokter jadi dokter puskesmas, jadi kepala dinas, jadi rumah sakit, boleh jadi sekda. Mohon maaf Pak, nanti saya di kursi sekda ini mesti kasih Pak SPBN. Alhamdulillah bisa diterima bupati. Jadi sebenarnya itu intinya yang bakal bilang, orang menjadi terbaik saja, bekerja dengan baik, ilmu yang terdapat, punya emosional tulisan yang baik. Ini kira-kira yang ada semua. Jangan pernah ragu dengan masa depan. Dari ini saya lihat akan banyak lahir menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang di Kabupaten Pulau Monorejo ini. Akan menjadi top leader. Ada yang berbagai-bagai seni sarjana akan menjadi sukses. Itu yang pertama. Yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya perlu memberikan apresiasi kepada para orang tua yang hadirnya, suami dan istri kalau sudah berkeluarga ini sudah. Bapak Ibu, orang bersyukur bahwa di Pulau Monorejo ini pertama di Kota Mobagu soalnya perguruan tinggi banyak. Kalau ilmu ekonomi manajemen ada ini, ada media dharma, ada STIP. Kalau kesehatan ada Institut Teknologi Kesehatan TNI. UDK juga punya banyak jurusan. Bapak Ibu, para orang tua, sampaikan kepada seluruh keluarga. Sesudah ini mungkin anak-anak yang selesai ada keponakan keluarga di kampung bawah, nyata usah sekolah jauh-jauh. Datang di Kota Mobagu, masuk di Dharma, masuk di sini, masuk di Jayaludin, masuk di UDK. Karena apa? Karena kalau mau masuk sekolah di sini, ini akan mendapat tampung ini perguruan tinggi yang ada di Kota Mobagu. Kenapa? Karena pengalaman orang dulu sekolah setengah mati. Saya harus ke Manado, ada yang ke Makassar, ke Gorontalo. Ya, apalagi tadi saya sudah mendengarkan setiap perguruan tinggi yang ada sekarang di Kota Mobagu banyak memberikan kemudahan. Tidak seperti dengan sekolah ini. Sekolah pertama itu berbilang perlu biaya. Nah, terkait poin ini, jadi Bapak Ibu sekalian, saya Pak Rektor, mohon maaf saya di Bonut 3 tahun saya rintis kerjasama karena di sana kan dekat Gorontalo. Nah caranya saya suruh sekolah itu saya punya kepala dinas. Nah ini yang akan saya terapkan di Pulau suruh sekolah. Di Bonut itu selama saya cerita Pak, ada kurang lebih 5 orang menjadi dokter. Kasih kemudahan. Dorong kita nyata doi, pergi dong nih. Nyata seperti yang membayangkan di musim saja. Setelah orang kuliah, orang pilih program dokter, selesai. Ternyata tidak sudah. 5 orang dokter, termasuk Pak Bupati yang terpilih, Pak Sirajudin Nasional. Dan relatif di Bonut itu sekarang sudah ada 12 orang dokter kepala dinas. Dan ini prestasi di Pulau Mobagu bisa samai 12 orang dokter kepala dinas, termasuk ada yang guru kepala sekolah diuntuk itu dokter Pak Boleh. Ini itu apa? Karena saya lihat di Kabupaten Pulau Mobagu terutama di pemerintah kabupaten memang minat sekolah ini masih kurang Pak. Makanya saya mengumpul untuk sekolah ini yang pegawai, yang kepala bidang, kepala bagian sekolah ini. Saya perlu jauh-jauh. Yang satu mudah-mudahan nanti S2 dibuka masuk di sini. Yang belum sarjana sekolah. Butuh effort yang kuat. Dan di Bonut, alhamdulillah
Waktu itu yang datang itu Universitas Islam Gorontalo. Dan saya kemarin mengecek ke Gorontalo, itu aparat desa yang kuliah di Gorontalo itu ada kurang lebih 350 orang. Aparat desa saja, Sangadi, Sekdes, dan aparat di Gorontalo. Kalau orang mau gerakan ini di Gorontalo, Pak, kalian nyata berapa tahun ini orang di sekolah-sekolah yang disakri. Ini yang perlu orang galakkan di Kabupaten Gorontalo terutama. Makanya kurang wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penjabat wali kota Kota Mobagu yang diwakili oleh asisten 2 Sekda Kota Mobagu yang terhormat Bapak Haji Adnan Masinai Esos MSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi kita tahan niat untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan semua yang hadir di sini diberi kesehatan, kekuatan dan kebersamaan untuk bisa bersama-sama di tempat ini. Yang kami hormati, cinta dan banggakan Bapak Pejabat Bupati Lamongan Senior, Bapak Dr. Yusman Kamil Temo Minta Mas, yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Bapak Munawir Tata Mirata, SIP, MA, Tiga Nyonton Pak di Pembagu, Kerusahaan bahasa adat kami di sini. Pak PJ, ternyata ngobrol tadi di tetangga saya di Bone ini Pak. Kemudian dari Sijai, saya di Bone, cuma perbatasan dekat sekali. Jadi langsung akrab tadi. Mudah-mudahan akrab ini membuat pendidikan di Kota Mobagu semakin diperhatikan. Selamat Ibu Ketua Yayasan Kabila, Ibu Sisi dan Saudara bersama seluruh orang tua saya, keluarga, dan Bapak dan Saudara. Yang saya hormati Ketua SG Widyadharma Mobagu, ini sahabat saya Pak Haji Salih Pokutuma Esos ME, tahun Oktober, insyaallah. Ketua Senat Bapak Heri Bukowinda SCME. Nah, kalau ini Pak tetangga saya ini Pak, saya cuma di tetangga rumah. Yang saya hormati para dosen terutama forum rektor yang sempat hadir, Bapak Ibu pejabat sipil TNI Polri, Bapak agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, yang saya hormati banggakan adik-adik wisudawan pada hari ini sangat berbahagia bersama keluarga. Insyaallah sehat semua dan merupakan kebanggaan yang tidak ternilai harganya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama sekali tentu permohonan maaf dari Bapak Pejabat Wali Kota Mobagu. Beliau saat ini berada di Gorontalo dalam rangka untuk masalah pendidikan juga. Ada penandatanganan kerjasama mau dengan Universitas Gorontalo dan Insan Cendekia Gorontalo. Kedua universitas ini yang ngokok kemari, ngokok beberapa kali menghubungi datang untuk melakukan kerjasama dengan Kota Mobagu, sehingga kita terima. Nah ini hari ini ada mau untuk kerjasama di bidang pendidikan, termasuk
mahasiswa. Berangkat dari itu, kali ini awal dari sedikit sambutan saya kesempatan ini bahwa adik-adik sekalian, ini bukan persaingan yang ada sekarang. Jangan karena adik-adik perguruan tinggi pun bersaing untuk memperebutkan mahasiswa. Adik-adik dikejar, bayangkan dari Gorontalo mengejar, dari UGM juga ada, dari Manado juga Unimas sudah ada, dan perguruan tinggi yang akan bekerja sama dengan kita. Itu artinya persaingan di dalam pendidikan luar biasa, tidak terbatas waktu, kemudian batas administrasi, tidak ada batas lagi untuk persoalan ini. Kemudian ada sekalian, barangkali saya tidak membahas lagi mengenai terkait mengenai keislaan ini, karena tadi sudah disampaikan. Mendengar penjelasan dari Pak Kepala Lembaga Layanan tadi saat itu kalau dicerna baik itu bikin buyar gitu. Artinya persaingan di depan luar biasa bagi adik sekalian. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda ini sudah hari ini, kemudian mengatakan akan menjadi orang sukses ke depan, tentu harus berpikir dua kali lagi. Karena hari ini juga mungkin ada ribuan bahkan jutaan orang di wisuda dengan kompetensi yang sama. Yang jelas, kalau Pak PJ tadi mengatakan nanti ada sedikit cerita dari saya tidak menceritakan itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika saya lulus di sekolah, kemudian saya ditempatkan, saya merasa paling hebat waktu itu. Ternyata setelah di lapangan saya bukan siapa-siapa. Saya hanya harus banyak belajar. Waktu itu dengan menterinya sekolah saya andalkan waktu itu. Wah, saya terhebat. Tapi ketika saya berhadapan dengan tugas, saya harus belajar dengan orang yang lulusan SD kemarin. Jadi yang disebut tadi soft skill. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa hilangkan kesombongan pada diri kita. Ketika memegang toga ini dengan lempengan apa ini? Summa cum laude ini. Sekali lagi yang pertama, sebagai seorang orang tua, kakak mungkin saya menyampaikan yang pertama sekali harus dihilangkan dalam karir kita itu, hilangkan dulu kesombongan ini. Anggap bahwa kita tidak ada apa-apanya ketika berada di lapangan. Karena kita harus belajar, kita harus menyerap ilmu, dan kita harus adaptasi. Kemudian yang kedua, barangkali yang harus ditingkatkan di sini adalah penyampaian dari Pak Sesali bahwa karakter adik-adik, karakter kritis. Kritis maksudnya di sini bukan cuma demo tok, kadang-kadang demo kemarin tapi tidak ada di sini. Kritis di sini maksudnya adalah ada semacam perencanaan penelitian, kajian dari adik-adik sekalian yang harus dihadapi. Ketika sudah selesai kritis, adik-adik harus mampu adaptasi lapangan, mengenal lapangan, kondisi lapangan. Sekali lagi hari ini Anda lulus di Kota Baru, tetapi kita tidak pernah tahu Anda berlaku di mana. Bisa saja Anda berlaku di selatan sana, bahkan tidak ada berlaku di luar negeri. Nah itu tantangan yang luar biasa. Dan terakhir yang harus diperhatikan adalah adaptasi, penyesuaian kondisi lapangan. Saya berasal dari Bugis sana, Bone. Saya ditempatkan di Pulau Mondo ini tahun 95. Sekali lagi saya merasa bodoh waktu itu, tidak apa-apa. Pekerjaan saya pertama yang saya waktu itu bukan saya di manajemennya, Pak. Saya dikatakan di orang tua itu dipesan, kamu kalau ke sana jangan pernah tonjolkan nanti bintang di dada itu. Apa Pak? Kebetulan Bapak saya tentara, dia mengatakan jangan. Yang pertama kamu hadapi adalah bersosialisasi, hadir di acara-acara kemasyarakatan dulu. Saya juga bingung. Jadi kok begitu? Jadi pokoknya hadir dulu. Jadi saya ikut. Bayangkan seorang anak harus belajar menjemput tamu di perkawinan, belajar mengangkat kursi di perkawinan.
yang di desa. Ternyata saya belajar di situ mengetahui karakter orang-orang di sekeliling saya. Saya tahu di situ, saya tahu kebutuhan mereka, saya tahu keinginan mereka, dan saya tahu tingkat emosinya mereka apa. Sehingga saya bisa menyelami masuk di situ. Oh, karena ini Bapak katakan masuk dulu di dalam situ. Jangan tonjolkan itu bintang itu. Oleh sebab itu ada staff yang kebanggaan itu. Jangan lepas itu. Jadi itu dari saya. Sehingga dulu saya pernah diminta untuk kembali ke selatan. Waktu itu Sekda Bone itu keluarga diminta turun ke sana. Saya tak mau. Karena ternyata saya diterima baik di sini. Hanya karena soal sosial saja itu. Awalnya pada sekalian. Nah, dari sekalian, sekali lagi itu pesan dari saya sebagai seorang senior. Saya tidak mau bicara sebagai sesen 2 di sini, karena percuma kalau bicara sesen 2 di sini tidak mau masuk. Ya, terlalu teori, terlalu tinggi dan terlalu mengarahkan dari kelompok kita tingkatannya. Tapi bicara realitas di lapangan saja yang ada akan hadapi. Nah itu yang pertama, soft skill. Kuasai dulu di rumahmu, tapi kalau mau merantau akan lebih bagus. Yang kedua, itu tadi, kalau ingin mau sukses juga kuasai lapangan. Yang kedua, kalau tidak mampu, lebih baik merantau. Merantau. Kenapa? Kalau merantau itu, Anda akan melihat matahari kuning. Bapak Ibu, saya tahu matahari kuning. Kalau Pak Dokter jelas tahu itu. Matahari kuning itu adalah di mana kondisi kita tidak mampu apa lagi. Memang sudah masuk titik akhir terendah. Fase sederhana kalau mau makan pagi, siang sudah. Di situ akan membuat kita pasrah, tetapi daya juang kita tinggi. Kita tidak pernah mengandalkan lagi orang lain, tidak mengandalkan orang tua, tidak mengandalkan, tapi hanya mengandalkan Tuhan dan kemampuan kita. Itu konsep seorang perantau. Maka kalau sudah di nangis itu percaya Allah akan mengangkat derajat. Selama Anda sabar, tabah menghadapi itu. Nah, apa arah kerjaan pembicaraan saya tadi adalah bahwa yang saja ada dinyambungkan masuk di kerja hanya memimpikan menjadi seorang pegawai PNS. Jangan usahakan mandiri di bidang finansial, mandiri di bidang kerja. Dari kerja itu. Karena kalau Anda mengandalkan PNS sekarang tidak bisa diandalkan lagi. Sedikit apa tentang Tomobago, jadi kenapa saya mengandalkan sini harus survive. Dulu ini Pak Dokter, dulu mau menurut kalau selama saya di sini Pak, dikenal sekali dengan namanya apa? Lumbung Padi. Lumbung Padi. Kemarin saya jelaskan ke Pak Rektor, Lumbung Padi. Tapi kalau Anda melihat data fakta sekarang, Kota Mobagu itu di sisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tidak diakui lagi nilai beras dan padinya. Sebaiknya utara punya impor palsu. Ada itu sarjana baru. Utara itu sangat bagus lagi untuk kita memenuhi pemahaman kita. Kemudian ada yang mungkin ASN, ada ASN cuma katakan kepada mohon. Ada tak pegawai negeri di sini? Ada cukup banyak. Dulu waktu saya ambil S2 saya, dosen saya menyinggung terus saya. Ketika saya ditanya tidak bisa menjawab, dia bilang ternyata ada cuma perbaikan nasi, bukan untuk perbaikan otak. Di memperbaiki otak juga. Dan Anda punya kualitas manajemen yang bagus. Surmanto, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ini saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan tentang lulusan peserta wisuda sarjana angkatan 13 tahun 2025 dilanjutkan dengan penyerahan ijazah oleh Ketua Setia Widyadharma Kota Mobagu dan pemindahan Kucing Toga oleh Ketua Senat. Tinggi Ilmu Ekonomi Widyadharma Kota Mobagu nomor 029-S.P.Wisuda-2 angka Romawi _2025 tentang
Penetapan calon wisudawan tahun akademik 2024-2025 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu menimbang surat rekomendasi hasil verifikasi calon wisudawan LLDT wilayah 16 nomor 0137-DT00.08/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan dan menetapkan. Pertama, menetapkan daftar calon wisudawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu tahun akademik 2024-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini dan seterusnya. Ditetapkan di Kota Mobagu pada tanggal 4 Februari 2025 Ketua STIE Widya Dharma Kota Mobagu Haji Salim Paputuman Esos MM sudah tertanda. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma Kota Mobagu perihal penetapan calon wisudawan tahun akademik 2024-2025. Yang pertama, mahasiswa atas nama Vinkan Mamonto, IPK 3,8. Iren Cynthia Lapian, IPK 3,78. Ada langsung banyak ada undang pemerintahan. Oh, saya suka wakil itu ya. Putu Ega Lestari Desi, IPK 3,73, predikat dengan pujian. Selamat ya. Karina Utari Ginoga, IPK 3,78, predikat dengan pujian. Selamat ya. Widianti Mujidin, IPK 3,75, predikat dengan pujian. Nurwidia Sai Daekman Rafi, IPK 3,73, predikat dengan pujian. Maksud, IPK 3,7. Tinggal di mana? Bolian.
bilang dia lagu jangan putus. Lagu ini boleh dia musik. Jadi, oh ada baca. Lagu panggil satu orang di situ. Haziza Rashid, IPK 3,58. Program dasar kan ya. Eski Makalau, IPK 3,56. Ada acara ini.